Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini. Yang pastinya wong Jowo yang tidak meninggalkan Subosito. Oke guys, di video kali ini aku mau menceritakan kisah dari teman kita PMI Korea, pejuang devisa, yang apes mendapatkan pabrik nakal. Loh, kok bisa? Daripada teman-teman penasaran, langsung simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus! Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Nggak panjang lebar, nggak ngalor ngidul, langsung kita ceritakan saja yo. Ini sebuah kejadian pahit ataupun pilu yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya dari teman kita yang mengalami kejadian apes dapat pabrik nakal di Korea. Ini teman kita, sebut saja namanya Alek. Alek ini adalah salah satu teman kita yang berasal dari sebuah kota di Jawa Tengah. Sebut saja kotanya Purwodadi. Ya wes, Mas Alek ini datang dari Indonesia bareng sama dua orang. Jadi ini Mas Alek sama temennya. Datang dari Indonesia, proses seperti biasa, sanding, terus dapat pabrik di sini, di sebuah kota di Korea, kota Daegu sebut saja, tapi ini di Daegu pinggiran. Mas Alek ini mendapatkan sebuah pabrik peleburan aluminium. Tahu sendiri pabrik peleburan itu berat, apalagi kalau pabrik peleburannya besi. Tapi ini pabrik peleburan aluminium yang manual. Ini juga nggak kalah berat guys, sama aja berat. Ya wes, Mas Alek singkat cerita dijemput oleh sajangnya, terus diperkenalkan dengan kondisi pabrik, melihat pabriknya yang banyak debu-debu kayak pasir. Terus ngelihat asramanya, first impression Mas Alek udah merasakan ini bakalan nggak nyaman. Yowes, Mas Alek tetapi mencoba untuk berpikir positif karena di situ masih ada seniornya 4 orang Indonesia. Mas Alek di situ menjalani pekerjaan masa adaptasi dengan baik karena terbukti dengan Mas Alek bisa bekerja mengimbangi teman-temannya meskipun di situ kondisi kerjanya berdebu, panas, angkat-angkat cetakan. Itu pabriknya itu produksi pagar aluminium guys yo. Jadi bisa dikatakan berat. Dan teman-teman Mas Alek ini orang Indonesia juga baik-baik sebenarnya di situ, membimbing dengan baik, ngajari kerja dengan baik. Meskipun kerjaannya berat, tetap mensupport juga. Dan yang bikin miris dari cerita Mas Alek ini sebenarnya bikin nggak kuat sih dari asramanya guys. Mungkin teman-teman di luar sana banyak yang mengalami dapat asrama yang jelek, tetapi mungkin asramamu tidak sejelek asrama yang didapatkan oleh Mas Alek. Karena di asrama Mas Alek ini adalah asrama kontainer yang bocor. Kalau misal ada angin dari musim dingin ataupun musim gugur begini, ini anginnya kan udah mulai dingin, itu anginnya tembus ke dalam. Musim dingin apalagi kayak apa rasanya nggak tahu. Di situ juga untuk kondisi airnya sendiri, airnya itu tidak bagus juga karena dari air sulingan dari tanah, airnya dibuat mandi juga nggak bersih. Karena waktu itu aku ngelihat sendiri Mas Alek waktu kerja di situ itu yo kulitnya berminyak jadi kayak tambah hitam. Kalau biasanya teman-teman mohon maaf di Korea itu pasti tambah putih, meskipun saya ndak ya. Mas Alek ini hitamnya itu melebihi aku ngono. Mas Alek dulu di Indonesia ini bersih kok, di Korea kok tambah kotor. Mungkin karena debu pasir itu juga dari airnya yang kurang bersih. Dan mirisnya lagi, ini sajanya motong 185 ribuan untuk asrama yang nggak layak tadi, masih harus bayar listrik, gas, dan air juga guys. Loh, pas awal-awal selama 8 bulan ini Mas Alek nggak ada potongan, tetapi setelah ada sebuah perjanjian yang
tanda tangani oleh Mas Alek dan teman-temannya. Jadi 2 orang sama seniornya 4 orang ini. Yang tanda tangan pertama seniornya ini dulu. Tanda tangan itu ngomong gini, berapa persen ya kalau nggak salah itu 15% gitu pokoknya. Seniornya tanda tangan kan, udah tanda tangan berempat. Mas Alek ini nanya, tanda tangan apa mas iki mas gitu dalam bahasa Jawa ya. Temennya seniornya pada ngomong ini 15% loh. Tetapi Mas Alek salahnya di sini nggak nanya 15% itu apa. Mungkin Mas Alek saat itu mikirnya gini, 15% ini mungkin bonusan dari gaji dibonus 15%. Tetapi ternyata 15% itu potongan asrama itu 15% dari gaji. Aku diceritain pengen ketawa tapi ya kasihan ya. Ketawa dosa nggak sih guys? Ya wis dipotong hingga akhirnya Mas Alek sempat protes juga, kaget kok ini begini, ini gimana, kan udah tanda tangan bermaterai guys, surat kontrak kerja khusus ini namanya, potongan begini. Makanya buat teman-teman nikmahnya, kalau misal mau tanda tangan apa saja, kalau nggak tahu artinya itu kita harus cari tahu artinya dulu. Kalau misal kita tetap nggak tahu nyari artinya kan translate nggak bisa, itu tanya ke orang-orang yang tahu bahasa Korea, mungkin bisa minta tolong penerjemah atau apa, baru besoknya tanda tangan. Ya wes. Tapi Mas Alek mencoba untuk tetap betah di situ, mencoba untuk tetap bersyukur meskipun ada terbesit beberapa pikiran untuk kabur, karena saat itu salah satu temennya itu ada yang kabur juga menjadi swasta. Itu ya wes kabur mbulbob istilahnya lah, jadi TKI ilegal. Tapi Mas Alek ini yo sering cerita ke teman-teman, sharing-sharing dan mendapat pencerahan hingga akhirnya betah sampai 2 tahun lebih. Puncaknya Mas Alek ingin pindah banget. Pertama itu udah pernah ngomong pengen pindah tapi nggak di ACC, tetap bersyukur. Puncaknya ini ketika Mas Alek ngitung gajinya, ternyata itu selama ini nggak bener. Sabtu itu nggak dihitung teken guys. Jadi kerja hari Sabtu Mas Alek ini dibayar seperti biasa, seperti hari biasa, nggak dikalikan 150%. Yang seharusnya kalau misal kita kerja di akhir pekan, Sabtu Minggu itu harus dihitung lembur 150% atau dikalikan 1,5 guys. Ya wes, Mas Alek minta pindah lagi, tetapi tetap saja ditolak sama sajengnya, nggak boleh, kamu harus di sini. Kalau nggak mau di sini ya udah kabur saja sana, disuruh jadi ilegal. Saking jahatnya, emang ini sajengnya tak bilang jahat banget guys. Hingga akhirnya Mas Alek ini nyari solusi gimana caranya bisa pindah. Mas Alek nyari pengacara. Dan setelah pakai pengacara pun sebenarnya sajangnya ini tetap nggak mempan guys. Karena sajangnya emang bener-bener kayak licik menurutku lah. Hingga akhirnya pengacara ini mencari cara supaya Mas Alek ini bisa pindah. Mas Alek diberi cara sampai proses yang alot. Mas Alek bisa pindah itu selama 3 bulan itu baru bisa pindah. 3 bulan itu Mas Alek keluar dari pabrik, terus dilaporin sajangnya jadi bulbob, dilaporin ke Rodongbu, ini kabur dari pabrik gitu. Padahal Mas Alek udah ngomong mau pindah, dan hingga akhirnya Mas Alek disuruh minta surat pindah dari Nodongbu yang dikasih, tapi dikasih ke sajangnya juga, sajangnya ngomong mola gitu. Waktu itu hingga akhirnya Mas Alek di kerjaan dibenci juga. Selama 3 bulan mondar mandir keluar masuk, kerja berapa hari nggak kerja berapa hari nggak kerja. Sempat terjadi pertengkaran juga. Mas Alek sesuai arahan dari pengacara ini direkam setiap ada kejadian, sajangnya ngamuk-ngamuk dan lain-lain, obrolan yang membuat barang bukti direkam juga. Hingga akhirnya Mas Alek ini diajukan ke persidangan oleh Pak pengacara ini. Meskipun Mas Alek tentunya harus membayar yang agak, yo tak bilang sih lumayan tapi nggak mahal. Waktu itu Mas Alek habis sekitar 700 ribuan. Dan akhirnya singkat cerita, alhamdulillah buah kesabaran dan usaha Mas Alek ini berbuah manis. Mas Alek bisa pindah dan akhirnya sekarang mendapatkan, waktu itu pertama kali pindah Mas Alek itu terlalu terburu-buru. Oh ya, ini buat teman-teman yang pindah,
jangan terburu-buru. Mas Alek masuk ke pabrik yang istilahnya dalam tanda kutip kurang baik juga, lingkungannya nggak baik, kerjanya berat juga, orang-orangnya kurang baik juga. Tetapi alhamdulillahnya setelah kerja cuma 2 hari atau 3 hari, Mas Alek pindah lagi. Setelah pindah, akhirnya sekarang udah mendapatkan pabrik yang bagus, dan Mas Alek juga betah, pabriknya juga ada bonusnya. Tetapi yang membuat dilema, pabrik yang tadi kalah sidang sama Mas Alek ya, Mas Alek kan menang sidang, akhirnya pindah, pabriknya itu udah disanksi ya, karena asrama yang nggak layak itu. Tapi dilemanya itu mirisnya, pabrik itu masih tetap ngambil orang Indonesia guys. Ini ngambil orang Indonesia nggak main-main, 3. Dan teman-teman yang dari Indonesia itu cerita ke saya juga, kasihan guys, itu diperlakukan hal yang sama. Masnya itu di sini baru dapat sekitar 2 bulan. Nanti tak ceritain di video berikutnya. Yo wes, terima kasih udah menonton video ini. Oh ya, sedikit tambahan, Mas Alek waktu itu sempat lapor ke Nodongcong juga bersama-sama, tapi sama Nodongcong ditolak laporannya dan akhirnya berdamai tok. Yo wes. Terima kasih udah menonton sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya, boleh tanya di komentar, di DM Instagram, ataupun di TikTok. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you